Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullah, yang semoga Allah memberikan rahmat kepada kita semua. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan berupa kesehatan dan waktu luang yang bisa kita manfaatkan untuk memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan duduk dan berkumpul sejenak di masjid yang mulia ini untuk pengajian ta'lim, melanjutkan pelajaran kita. Pada malam hari ini kita selingi dengan pembahasan tentang permasalahan al-udhiyah, yaitu permasalahan tata cara penyembelihan hewan kurban yang sebentar lagi kita akan melaksanakannya, yaitu pada hari raya Idul Adha. Umat Islam disyariatkan untuk menyembelih hewan kurban. Bagaimanakah aturan dan tata caranya yang insya Allah bermanfaat bagi saudara-saudaraku yang berniat untuk berkorban pada tahun ini, ataupun kalau misalnya tahun ini belum ada kesempatan, insya Allah pada tahun-tahun berikutnya sebagai bekal ilmu dan motivasi dorongan untuk melaksanakan salah satu ibadah Allah yang mulia ini. Baik, kita bacakan dari kitab Mulakhas Fikih ini juga. Bagi yang punya kitabnya, halaman 323. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, semoga Allah hafizahullahu ta'ala, semoga Allah menjaganya. Babun fi ahkamil hadi wal udhiyah. Bab tentang hukum-hukum yang berkaitan tentang al-hadi dan al-udhiyah. Al-hadiyu ma yuhdi lil haram. Jadi dalam bab ini akan dibahas dua. Yang pertama, hukum tentang al-hadi. Al-hadiyu artinya adalah hewan-hewan yang dipersembahkan dalam rangka menghormati tanah haram. Nah, ini khusus bagi orang-orang yang haji atau orang-orang yang haji nanti tanggal 10 Dzulhijjah mereka juga disyariatkan untuk menyembelih hewan, menyembelih binatang. Namanya al-hadi. Hewan kurban itu namanya al-hadi yang pada waktu disembelih di Mekah sana. Wa yudbahu fihi minan na'am wa ghairiha. Disembelih di tanah haram tadi dari hewan-hewan baik na'am, yaitu hewan-hewan na'am itu berupa onta atau sapi atau kambing ataupun yang lainnya. Wa sumiya bidzalika li'annahu yuhdi ila Allah Subhanahu wa taala. Dinamakan al-hadiyu karena merupakan hadiah, persembahan sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghormati tanah haram. Tetapi semua tujuan akhirnya adalah sebagai penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah al-hadiyu. Sedangkan kalau kita di negara-negara yang lain, kalau kita di Indonesia, itu namanya al-udhiyah. Kalau kita berkorban hewan, itu namanya al-udhiyah. Nah, dalam bahasa Arabnya, korban itu adalah al-udhiyah. Dinamakan al-udhiyah itu karena berkaitan tentang awal pelaksanaan penyembelihan itu dilakukan pada waktu duha.
Jadi dalam bahasa Arab, kenapa menyembelih binatang itu dinamakan al-udhiyah, itu berasal dari kata duha, waktu duha. Karena biasanya atau kebanyakannya menyembelih binatang itu dilakukan awalnya pada waktu duha. Setelah kita selesai melaksanakan sholat Idul Adha, maka kita pulang ke rumah kita atau ke masjid, bersama-sama kita menyembelih binatang pada waktu duha. Sehingga dinamakan al-udhiyah. Nah, itu asal katanya. Artinya adalah mayudbahu yaumal id. Binatang-binatang yang disembelih pada hari raya Idul Adha. Wa ayyamat tasrik. Dan hari-hari tasrik. Hari-hari tasrik itu adalah hari tanggal 11, 12, 13. Nah, jadi penyembelihan binatang korban itu ada 4 hari. Tanggal 10 Dzulhijjah, tanggal 11, tanggal 12, dan tanggal 13. Nah, ini waktunya. Taqarruban ilallah, sebagai bentuk pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa kita harus repot-repot mengorbankan uang kita, berapa mungkin beli kambing 1 juta, beli sapi juga 1,5 juta. Kenapa kita rela mengeluarkan uang kita? Semuanya sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Kautsar yang merupakan dalil disyariatkannya penyembelihan hewan korban ini. Allah berfirman, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Nah, yang artinya sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada engkau wahai Muhammad dan juga kepada kita semua al-kautsar. Al-kautsar di sini salah satu tafsirnya atau maknanya adalah kenikmatan yang banyak. Allah telah memberikan kepada kita kenikmatan yang amat sangat banyak. Sejak kita lahir sampai kita dewasa, Allah banyak memberikan kepada kita rezeki, kenikmatan, dan yang lain-lain berupa harta, kesehatan, keluarga, ataupun yang lainnya. Nah, Allah mengingatkan. Kemudian setelah itu Allah memerintahkan. Setelah mengingatkan kepada kita tentang berbagai kenikmatannya, Allah memerintahkan kepada kita 2. Fasolli li rabbika wanhar. Perintah yang pertama, fasolli. Maka tegakkanlah sholat. Sholat, baik sholat wajib 5 waktu, jagalah. Terutama sholat hari raya nanti. Laksanakanlah. Kemudian perintah yang kedua adalah wanhar. Dan nahar. Nahar itu sembelihlah binatang. Alirkanlah darah dari binatang-binatang. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggandengkan, memerintahkan 2 ibadah yang sangat utama. Yang pertama adalah ibadah badan, ibadah fisik. Ibadah fisik yang paling mulia, yang paling utama yang kita bisa persembahkan kepada Allah adalah sholat. Nah, sholat tidak perlu biaya ya, paling kita jalan ke masjid. Tidak perlu modal, uang atau keluar harta, tidak. Ini adalah ibadah fisik, ibadah badaniyah. Yang paling utama kita persembahkan kepada Allah adalah dengan sholat. Nah, kemudian Allah menggandengkan ibadah badaniyah yang utama ini dengan ibadah maliyah, ibadah harta yang paling utama, yaitu dengan menyembelih binatang. Nah, menyembelih binatang ini adalah ibadah maliyah, ibadah berupa mengeluarkan harta yang paling utama yang kita bisa lakukan pada waktu bulan Dzulhijjah. Itu adalah dengan menyembelih binatang. Nah, kalau kita misalnya punya uang 1 juta, itu lebih baik dan lebih utama kita beli kambing, kemudian kita sembelih daripada kita infak berupa uang tunai 1 juta. Seperti itu lebih baik dengan menyembelih binatang. Karena apa? Karena menyembelih binatang pada waktu itu adalah ibadah harta yang paling mulia. Allah gandengkan.
Nah, pada bulan Dzulhijjah ini. Baik. Nah, itu salah satu syariat atau dalil tentang disyariatkannya penyembelihan kurban. Kemudian selanjutnya beliau menjelaskan wa ajma'al muslimuna ala masyru'iyyatihima, dan umat Islam semuanya, baik para ulamanya dan umat-umat awamnya, itu mereka bersepakat akan disyariatkannya al-haji wal udhiyah tadi. Penyembelihan hewan korban itu tidak ada yang mengingkari. Ini memang ada dalilnya, ada syariatnya di dalam Islam. Seperti tadi, dalilnya jelas dalam Al-Quran, surat Al-Kawthar, ayat yang kedua. 6. Umat Islam bersepakat. Kemudian setelah itu terjadi perbedaan pendapat dari sisi apakah hukumnya wajib atau sunnah muakkadah. Ini yang ada perbedaan. Nah, sedangkan kalau disyariatkannya itu sepakat. Tetapi perbedaannya dari sisi apa? Ada sebagian ulama yang mengatakan wajib, hukumnya wajib bagi orang-orang yang mampu, yang kaya. Barang siapa yang kaya, Allah berikan kekayaan harta, dan dia tidak menyembelih korban pada bulan Dzulhijjah ini, maka berdosa. Ini pendapat yang pertama. Nah, ini merupakan pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, dan pendapat Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala pula. Nah, mereka mengatakan hukumnya wajib bagi orang-orang yang mampu dan kaya untuk berkorban binatang. Nah, dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudhhi fala yaqrabanna musallana." Nah, artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang Allah berikan kekayaan harta, Allah berikan keluasan harta, keluasan rezeki pada bulan Dzulhijjah ini, kemudian dia tidak mau berkorban, menyembelih binatang, maka jangan sekali-kali ikut sholat bersama kami di tanah lapang, di tempat-tempat sholat kami. Nah, fala yaqrabanna, jangan mendekati musalla, tempat sholat kami pada hari raya Idul Adha. Nah, dalam hadis ini Rasulullah mengancam dengan keras orang-orang yang kaya tetapi tidak mau menyembelih binatang dengan ancaman dilarang ikut sholat Idul Adha, jangan mendekati tanah lapang. Nah, maka ini dijadikan dalil untuk sebagai kewajiban menyembelih binatang. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwa menyembelih hewan korban ini tidak sampai derajatnya wajib, akan tetapi hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan sekali. Akan tetapi bagi orang-orang yang mampu tentu saja. Akan tetapi kalau mereka tidak menyembelih hewan korban pun tidak sampai terjatuh di dalam dosa. Tidak sampai terjatuh di dalam dosa. Ini merupakan pendapat jumhur. Pendapat jumhur para ulama, jumhur sahabat, di antaranya pendapat Abu Bakar, pendapat Umar, dan pendapat anaknya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhum, dan juga merupakan pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan juga Imam Malik rahimahullahu taala. Semoga Allah merahmati mereka semua. Nah, para ulama kebanyakan berpendapat sunnah saja, tidak sampai wajib. Apa dalilnya? Di antara dalil yang mereka gunakan untuk mengatakan bahwa hukumnya sunnah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Anil Barra ibn Azib, dari Barra bin Azib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna awwala ma nabda'u bihi fi yaumina hadza an nusalli thumma narji fananhar. Man fa'alahu faqad asaba sunnatana." Yang artinya Rasulullah bersabda,
Sesungguhnya yang pertama kali kita lakukan pada hari raya Idul Adha ini adalah kita sholat dulu di lapangan. Tsumma narji. Kemudian setelah sholat di lapangan kita pulang ke rumah kita masing-masing atau berkumpul di masjid atau yang lain. Fananhar. Kemudian kita setelah itu baru menyembelih binatang. Man fa'alahu, barang siapa yang melakukan dengan urutan seperti ini, faqad asaba sunnatana, maka telah sesuai melakukan sunnah kami, yaitu melakukan sunnah kami. Barang siapa yang sholat, setelah itu menyembelih binatang, maka telah sesuai petunjuk dan sunnah kami. Nah, ini hadis yang pertama yang digunakan oleh para ulama untuk menjelaskan, mengatakan bahwa hukumnya sunnah. Juga setelah itu dikisahkan dari para sahabat seperti Abu Bakar dan Umar, diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dan juga Imam Baihaqi dengan sanad yang sahih, bahwa Imam Syafi'i berkata, balaghana anna Abu Bakar wa Umar radhiyallahu taala anhuma kana la yudhhiyani karahiyatan an yara annaha wajibah. Nah, di dalam kitab Imam Syafi'i diriwayatkan bahwa telah sampai berita kepada kami bahwa Abu Bakar dan Umar, semoga Allah meridai keduanya, itu pernah tidak menyembelih kurban. Pernah keduanya itu tidak menyembelih binatang kurban. Sebagai bentuk penjelasan kepada umat agar jangan sampai mereka mengira hukum berkorban ini wajib. Nah, agar mereka tidak menyukai karahiyah. Kalau umat itu mengira bahwa menyembelih binatang ini harus setiap tahun wajib seperti itu. Sehingga mereka suatu tahun, suatu saat pernah tidak menyembelih hewan korban. Sebagai penjelasan bahwa boleh ditinggalkan, hukumnya tidak wajib. Nah, kemudian juga dalil yang lain, Ibnu Umar pernah ditanya tentang hukum korban ini. Beliau berkata, sunnah ma'rufah, yaitu sunnah yang ma'ruf, yang terkenal, biasa dilakukan oleh umat Islam. Nah, dari dalil-dalil ini menunjukkan kepada kita semua bahwa hukum menyembelih binatang itu sunnah muakkadah, tidak sampai derajat yang wajib. Dan ini pendapat yang benar. Yang lebih kuat adalah pendapat yang kedua ini, bahwa menyembelih binatang itu hukumnya adalah sunnah muakkadah bagi orang-orang yang mampu, diberikan kekayaan harta, adalah sunnah yang sangat dianjurkan, sangat ditekankan sekali. Akan tapi kalau sekali-kali atau mereka tidak menyembelih binatang pun tidak sampai hukumnya berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena apa? Jelas pendapatnya, keterangan dari para sahabat tadi, Abu Bakar dan Umar, dan juga Ibnu Umar, itu jelas mereka lebih memahami tentang dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah daripada yang lainnya. Sehingga pendapat mereka lebih didahulukan dari pendapat yang lainnya. Baik, itu kesimpulan tentang hukum korban. Bahwa hukumnya sunnah muakkadah, akan tapi juga bagi orang yang mampu sangat dianjurkan sekali untuk melakukannya, dan Allah akan mengganti harta yang dikeluarkan untuk membeli hewan korban itu dengan yang lebih baik, dengan yang lebih banyak insya Allah. Baik, kemudian kita lanjutkan tentang aturan hewan apa yang dikorbankan itu. Wa afdalu al-haji, dan hewan korban yang paling afdal atau yang disyariatkan di dalam haji ataupun udhiyah adalah al-ibil tsummal baqar, adalah yang pertama onta, kemudian sapi. Kemudian apa? Setelah itu ghanam, yaitu kambing.
Nah, yang boleh dikorbankan atau hewan apa saja yang boleh dikorbankan hanya tiga. Tiga hewan, tidak boleh yang lain. Yang pertama adalah onta, yang kedua adalah sapi, yang ketiga adalah kambing. Nah, tidak boleh seseorang berkorban dengan binatang yang lain, ayam atau misalnya bebek atau yang lain, tidak boleh. Nah, dalilnya apa? Yang menunjukkan harus tiga ini di dalam surat Al-Hajj ayat ke-34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallaha 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Yang artinya, dan bagi setiap umat telah kami jadikan bagi mereka tata cara penyembelihan kurban. Setiap umat zaman Nabi Musa ada ibadah penyembelihan kurban tersendiri. Zaman Nabi Ibrahim juga ada syariat untuk menyembelih kurban dengan tata cara mereka sendiri. Nabi Isa, nabi yang lain, ada Allah perintahkan setiap umat, setiap nabi ada syariat penyembelihan binatang. Semuanya ada perbedaan tata caranya. Liyadhkuru smallaha 'ala ma razaqahum, untuk mengingat nama Allah atas apa-apa yang Allah rezekikan kepada mereka, sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah atas rezeki yang diberikan kepada mereka, berupa hewan ternak, berupa pertanian ataupun yang lain. Rezeki yang diberikan pada kita bersyukur dengan menyembelih binatang tadi. Mim bahimatil an'am, khusus dengan menyembelih bahimatul an'am. Bahimatul an'am itu tiga tadi, onta, sapi, dan kambing. Jadi yang boleh disembelih hanya tiga. Baik. Kemudian mana yang lebih afdal, apa yang paling afdal di antara tiga tadi? Apakah onta atau sapi atau kambing yang lebih afdal? Maka beliau menjelaskan, al-ibil thumal bakar in akhraja kamilan. Berkorban dengan onta itu lebih afdal kalau dia berkorban sendirian, kalau dia mengeluarkan secara sempurna. Kalau satu orang membeli 1 ekor onta, maka ini adalah yang paling bagus, yang paling afdal. Thummal bakar, kemudian setelah itu sapi. Kalau satu orang menyembelih 1 sapi, ini yang paling afdal, yaitu setelah onta, nomor 2. Nah, likasratis saman. Karena apa? Karena lebih mahal. Nah, lebih mahal, wa naf lil fuqara, dan lebih bermanfaat bagi orang miskin. Dagingnya lebih banyak. Nah, onta itu harganya lebih mahal, dagingnya lebih banyak. Sehingga ini yang nomor 1, yang paling utama kalau dia memang bisa beli sendirian. Nah, karena apa? Bisa lebih bermanfaat bagi orang-orang miskin. Dagingnya bisa lebih banyak. Kemudian sapi, baru setelah itu kambing. Kalau ini 1 orang beli 1. Kemudian, kalau misalnya mana yang lebih afdal antara 1 kambing dengan urunan sapi 7 orang, maka dikembalikan tadi. Dikembalikan, ukurannya adalah mana yang lebih bermanfaat bagi orang miskin. Artinya mana yang lebih banyak dagingnya. Dilihat. Kalau kita beli kambing misalnya, sama-sama harganya, kita beli kambing harganya 1.500.000 misalnya. Kemudian kita beli urunan sapi 7 orang, sama. Kita urunannya 1.500.000. Mana yang lebih afdal kita lihat. Kalau saya beli kambing, ini kira-kira dapat berapa kilo kambingnya nanti, dagingnya. Dibandingkan dengan sapi dibagi 7 orang. Nah, kalau seandainya lebih banyak sapi, dagingnya nanti, kambing kalau di total misalnya 10 kilo. Kalau sapi nanti 12 kilo misalnya. Maka lebih baik, lebih afdal urunan sapi daripada beli kambing seorang. Karena lebih bermanfaat bagi orang miskin, dagingnya lebih banyak. Nah, ini ukuran mana yang lebih afdal dilihat tadi, mana yang lebih mahal dan mana yang lebih bermanfaat bagi orang
miskin. Baik, itu tentang aturan hewan, apa yang disembelih. Kemudian aturan yang kedua adalah aturan usia. Hewan yang disembelih itu ada batasan usianya. Beliau menjelaskan, wala yujzi'u illa jaza' ad-dha'n. Dan tidak sah, tidak diterima hewan korban seseorang kecuali kalau jaza' ad-dha'n. Jaza' dha'n. Kalau dha'n itu artinya kambing yang berbulu, kambing yang gembel ya, kambing gembel. Jadi kambing itu ada dibagi dua. Kambing Jawa atau kambing kacangan yang tumbuh rambut. Jadi kulitnya itu tumbuhnya rambut. Nah, ada kambing gembel yang kulitnya itu kapas, kambing gembel ya. Paham ya insyaallah. Kalau gembel, kambing gembel itu matamma lahu sittatu ashhur. Ukurannya adalah yang telah sempurna umur 6 bulan. 6. Jadi kambing gembel itu minimal usianya 6 bulan. Kurang dari 6 bulan tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan untuk dikorbankan. Wasani mimma siwahu. Dan harus sani dari hewan-hewan selain kambing gembel tadi. Minal ibil wal bakar wal maiz. Yaitu onta, sapi, dan kambing kacangan itu harus sani. Sani itu ukurannya berapa? Wasani minal ibil. Onta yang sani itu matam malahu khamsus sinin. Yang sudah berusia sempurna 5 tahun ke atas. Jadi onta itu minimalnya sudah berusia 5 tahun. Kurang dari 5 tahun tidak diperbolehkan untuk disembelih, dikorbankan. Wa minal bakar, sedangkan dari sapi, matamma lahu sanatan, yang telah berusia 2 tahun. Sempurna 2 tahun ke atas. Nah, kurang dari 2 tahun tidak boleh. Ini kalau sapi. Harus 2 tahun ke atas. Wa minal ma'iz, sedangkan dari kambing Jawa, kambing kacangan, yang tubuhnya itu, kulitnya ditumbuhi rambut, matam malahu sanah, yang sudah sempurna 1 tahun. Nah, jadi kambing itu minimalnya setahun, tidak boleh kurang dari setahun. Kalau kambing kacangan. Kambing ada 2 tadi ya, kambing gembel, boleh 6 bulan. Kalau kambing biasa, kambing Jawa itu minimal setahun. Baik. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, la tadbahu illa musinnah. Jangan kalian menyembelih binatang kecuali yang musinnah. Musinnah itu artinya yang umur tadi. Telah berumur onta, musinnah itu 5 tahun. Sapi musinnah itu 2 tahun. Kambing itu, kalau kambing biasa itu setahun. Kalau kambing gembel 6 bulan. Nah, ini aturan usia di dalam penyembelihan hewan korban ini. Baik. Kemudian aturan yang selanjutnya, wa tujzi'u syat fil haji 'anil wahid. Wa fil udhiyah tujzi' 'anil wahid wa ahli baitihi. Satu kambing itu boleh sah disembelih untuk 1 orang di dalam haji. Di dalam haji itu 1 orang, setiap individu harus menyembelih, mengorbankan 1 kambing. Kalau 1 kambing itu hanya untuk 1 individu. Ini kalau orang haji ya. Kalau misalnya suami istri haji 2 orang nanti di Mekah, maka suaminya harus korban kambing. Kalau kambing 1, suaminya beli 1. Istrinya juga harus beli 1. Berarti 2. Istrinya 1, suaminya 1. Masing-masing 1. Ini kalau untuk al-haji. Untuk yang di Mekah sana. Orang haji.
Wa fil udhiyah, sedangkan kalau udhiyah yang kita di luar Mekah, di Indonesia, itu satu kambing, itu tujzi anil wahid. Mencukupi satu orang, kepala keluarga, wa ahli baitihi. Dan seluruh anggota keluarganya. Nah, jadi kita, kalau di Indonesia itu, misalnya kita punya rumah tangga, kita punya satu istri misalnya, kemudian punya anak 3, dan istri dan anak kita itu di bawah tanggungan kita, tiap hari, tiap bulan kita kasih nafkah, makan bersama, satu dapur, satu meja makan, maka satu keluarga ini cukup, kalau berkorban kambing cukup satu. Satu kambing telah mencukupi untuk satu kepala keluarga tadi, sang ayah dan anggota keluarganya semuanya. Nah, tidak disyariatkan untuk bapak membeli kambing sendiri, kemudian ibunya beli kambing sendiri, anak-anaknya beli kambing sendiri-sendiri, tidak. Nah, walaupun mungkin bapaknya punya pekerjaan, kemudian sang istri juga punya pekerjaan, punya gaji yang lain, tapi tidak. Selama mereka hidup dalam satu rumah, satu keluarga, maka cukup satu kambing telah mencukupi mereka semua. Kecuali kalau memang misalnya kita punya anak kita sudah mandiri, punya rumah sendiri misalnya, bapaknya punya rumah, kemudian anaknya punya rumah, di sampingnya punya istri, punya anak misalnya, walaupun bergandengan, tapi sudah dapurnya beda, makannya juga beda sendiri-sendiri, maka boleh bapaknya korban satu kambing, anaknya juga korban satu kambing. Kalau memang dapurnya sudah beda, meja makannya juga sudah beda, tiap hari makannya berbeda. Tapi kalau masih berkumpul dalam satu rumah, dalam satu dapur, satu meja makan, maka satu telah mencukupi satu rumah tersebut. Nah, ini perbedaan antara al-haji wal udhiyah tadi. Nah, kalau al-haji yang di Mekah sana, suami istri tetap masing-masing harus satu. Tapi kalau yang di Indonesia, itu satu telah mencukupi semuanya. Itu kalau kambing, satu untuk satu dan anggota keluarganya. Wa tujzi'ul badanah wal baqar fil haji wal udhiyah an sab'ah. Sedangkan kalau onta dan sapi, itu di dalam berkorban, itu boleh dibagi 7 orang. Artinya sah dan diperbolehkan untuk 7 orang, urunan. 7 orang untuk urunan beli 1 ekor onta, atau 7 orang membeli 1 ekor sapi, itu boleh. Nah, 1 orang beli sapi juga boleh, ini afdal. 7 orang beli 1 sapi juga diperbolehkan. Liqauli Jabir, berdasarkan perkataan Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nashtarika fil ibil wal baqar kull sab'ah minna fil badana. Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk berserikat bersama-sama, urunan arisan di dalam membeli onta atau membeli sapi setiap 7 orang. Setiap 7 orang dengan membeli 1 sapi atau membeli 1 onta. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, boleh seperti itu dilakukan. Wa qala Abu Ayyub, dan berkata Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, kana ar-rajul fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dulu para laki-laki, para sahabat pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yudahhi, menyembelih bisyat, dengan 1 kambing, anhu, untuk dirinya. Bapak beli kambing dengan niatan atas nama dirinya. Wa an ahli baitihi, dan untuk seluruh anggota keluarganya, untuk istrinya, untuk anak-anaknya semua. Nah, seperti itu. Kalau misalnya punya kakek, nenek yang hidup satu rumah juga sah. Cukup 1 kambing untuk mereka semua. Atau urunan 1 sapi, bapaknya urunan 1 sapi, misalnya urunan 7 sapi tadi, 1 sapi untuk 7 orang,
telah mencukupi untuk apa? Seluruh anggota keluarganya. Fayakuluna wa yut'imun, maka mereka memakan dari daging tersebut dan memberi makan kepada orang lain. Nah, jadi dalam hadis ini juga bisa kita ambil faedah bahwa daging korban itu yang pertama juga dimakan bagi orang yang korban, yang kedua dibagi-bagikan kepada fakir miskin ataupun dihadiahkan kepada yang lainnya. Nah, rawahu Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga Imam Tirmidzi wa sahhahahu, dan disahihkan oleh Imam Tirmidzi. Nah, hadis yang sahih. Baik, itu tentang pembagian sapi untuk 7 orang dan kambing untuk 1 orang dan telah mencukupi untuk anggota keluarganya. Baik, kemudian aturan yang lain adalah aturan tentang cacat, jenis cacat hewan yang tidak boleh. Ada aturan-aturan binatang-binatang yang disembelih atau yang dikorbankan itu tidak boleh ada cacat. Dan di dalam permasalahan cacat ini ada 4 kesimpulannya. Ada 4 cacat yang tidak diperbolehkan untuk dikorbankan. Cacat utama, 4 cacat utama yang jelas tidak diperbolehkan. Yang pertama, cacat matanya. Cacat mata, baik salah satu matanya sakit, yaitu juling, itu tidak boleh. Apalagi kedua-duanya buta. Satu matanya sakit saja tidak boleh, apalagi kalau kedua-duanya sakit, ini tidak boleh. Ini yang pertama, matanya tidak boleh cacat, satu ataupun kedua-duanya. Kemudian yang kedua adalah cacat kaki. Kakinya tidak boleh cacat, yaitu pincang, satu kakinya sakit, ataupun 2 terlebih lagi, atau 4 keempat-empatnya sakit, terlebih lagi tidak boleh. Kemudian yang ketiga, permasalahan daging. Daging artinya tidak boleh hewan tadi kurus sekali, tidak ada daging, cuma tulang belulang saja, tidak diperbolehkan. Nah, ini artinya harus ada dagingnya. Walaupun misalnya tidak terlalu gemuk, tapi ada daging yang bisa dimanfaatkan. Artinya tidak terlalu kurus sekali. Kemudian yang keempat adalah permasalahan penyakit. Artinya tidak boleh hewan tersebut itu berpenyakit. Berpenyakit misalnya hewan-hewan itu berpenyakit apa misalnya? Antrak atau apa jelas misalnya. Tidak boleh. Artinya kalau ada penyakit pada hewan tadi yang kelihatan di luar ya, nanti kelihatan jelas dari luar, maka tidak diperbolehkan. Penyakit-penyakit hewan. Nah, ini 4 ini intinya matanya, kakinya, kemudian dagingnya, dan apakah ada penyakit di dalamnya. Baik, kita akan baca lebih lanjutnya atau lebih lengkapnya. Wala yujzi fil haji wal udhiyah ila salim minal marad wa naqsil a'dha wa minal huzzal. Nah, dan tidak sah, tidak diperbolehkan hewan binatang baik dipersembahkan dalam haji ataupun udhiyah kecuali sehat dari penyakit-penyakit ataupun dari kekurangan-kekurangan anggota badan, baik mata ataupun kaki tadi. Wa minal huzzal, atau dan dari kurus sekali, tidak diperbolehkan. Fala tujzi, maka tidak boleh, tidak sah al-awra bayyinatul iwar. Maka tidak diperbolehkan hewan-hewan yang aura. Aura itu juling. Salah satu matanya itu buta atau sakit. Yang bayyinah, yang jelas. Kalau kita lihat, jelas. Nah, tapi kalau tidak jelas, kita lihat kelihatannya sehat, tapi ternyata setelah diteliti, itu berpenyakit, maka tidak mengapa. Di sini nanti Rasulullah SAW mengatakan,
tidak boleh hewan yang juling jelas julingnya. Artinya juling yang jelas. Bisa dilihat langsung sekilas tampak. Tapi kalau juling tetapi tidak kelihatan, maka tidak mengapa. Baik. Walal umya, dan juga tidak diperbolehkan yang buta, matanya dua-duanya. Nah, ini yang pertama, cacat mata. Walal ajfa, dan tidak diperbolehkan yang kedua adalah ajfa, wahiyya hazilah allati la mukha fiha. Yang hazilah artinya kurus sekali, tidak ada daging sama sekali pada dirinya. Yang kedua, tidak ada dagingnya. Walal arja, yang ketiga tidak boleh arja, artinya adalah allati la tutikul masyi ma'as sahiha, yang tidak bisa berjalan. Artinya salah satu kakinya itu cacat. Walaupun badannya sehat, badannya tubuhnya sehat, gemuk, tapi kalau kakinya itu sakit, pincang, ataupun putus, salah satu atau duanya, atau semuanya, maka juga tidak diperbolehkan. Baik. Nah, itu yang ketiga. Walal maridah, dan juga yang maridah, yang sakit, berpenyakit, punya penyakit, al-bayyin maraduhu, al-bayyinu maradiha, yang jelas penyakitnya. Penyakitnya dilihat dari luar, itu jelas. Tapi kalau luarnya sehat, dalamnya sakit, maka diperbolehkan atau dimaafkan karena kita tidak tahu. Nah, li hadis Al-Barra ibn Azib. Berdasarkan hadis Al-Barra bin Azib, qala, beliau berkata, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri di hadapan kami dan bersabda, arba'un la tajuzu fil adahi. 4 penyakit, 4 cacat yang tidak diperbolehkan bagi hewan sembelihan. Yang pertama al-aura al-bayyin iwaruha. Tadi aura yang juling matanya, yang bayyin jelas, kejulingannya itu jelas, dilihat sekilas jelas. Berarti kalau juling tapi tidak kelihatan, itu diperbolehkan. Wal maridah al-bayyinu maraduha, yang berpenyakit yang jelas sakitnya, dari luar tampak, kulitnya mungkin kulitnya ada lukanya, kulitnya ada yang lain yang menunjukkan dalamnya itu ada sakit. Nah, tapi kalau luarnya sehat, tetapi ternyata setelah kita sembelih ada penyakit-penyakit di dalamnya, maka sah, insya Allah tidak mengapa. Karena Rasul bersabda al-bayyin, yang jelas, maraduha, dari luar nampak penyakitnya. Kemudian yang ketiga al-arja al-bayyinu dhal'uha, yang pincang, yang jelas kepincangannya. Nah, jelas jalannya pincang, itu tidak diperbolehkan. Kemudian yang keempat wal ajfa allati la tanti. Ajfa yaitu yang tadi, yang kurus sekali, tidak ada daging sama sekali. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i, yang sahih, disahihkan oleh Syekh Albani. Baik, itu tentang aturan penyakit atau cacat-cacat di dalam hewan. Ada 4 intinya. Kemudian selanjutnya, wa waqtu dzabhi al-hadi at-tamattu wal adahi ba'da salatil id ila akhir ayyam at-tasriq ala sahih. Waktu penyembelihan. Menyembelihnya itu kapan? Maka awal waktunya adalah ba'da salatil id, setelah salat id. Setelah selesai salat id. Barang siapa yang menyembelih sebelum salat id, maka tidak diterima hewan kurbannya, tidak diterima. Orang-orang yang menyembelih binatang tadi sebelum sholat id. Berdasarkan hadis tadi yang kita baca, sesungguhnya yang pertama kali kita lakukan pada hari ini adalah sholat. Kemudian kita pulang, baru menyembelih hewan kurban. Menyembelih itu dilakukan setelah selesai. Kalau ada orang sebelum sholat sudah menyembelih, maka tidak sah sebagai hewan kurban. Yaitu daging biasa. Daging biasa, bukan daging kurban. Ila akhir, sampai akhir ayyam tasrik. Sampai akhir hari-hari tasrik. Hari tasrik adalah hari 11, tanggal 11, 12, dan 13. Nah, jadi tanggal 10
itu kita sholat, habis sholat boleh menyembelih sampai tanggal 11 boleh, tanggal 12 juga boleh, tanggal 13 boleh, sampai maghrib. Nah, batasannya 13 maghrib. Kalau sudah terbenam matahari sudah terakhir, tidak diperbolehkan untuk menyembelih lagi. 4 hari diberikan leluasaan untuk menyembelih hewan kurban. Ini waktunya. Kemudian yang selanjutnya, daging itu diapakan atau daging yang disembelih itu untuk apa saja? Wa yustahabbu, dan disunahkan, an ya'kul min hadihi. Yang pertama, hendaklah disunahkan orang yang berkorban itu untuk memakan dari daging hewan korbannya. Nah, jadi daging korban tadi ada bagian untuk dirinya dan keluarganya. Baik. Ini bagian yang pertama, ada bagian untuk orang yang berkorban. Wa yuhdi wa yatasaddaq. Kemudian yang kedua, ada bagian yang dihadiahkan. Hadiah itu artinya bebas ya. Namanya hadiah. Hadiah ini bebas. Pemberian kepada orang lain secara bebas. Baik orang ini kaya atau orang kafir diperbolehkan. Diberikan hadiah. Kita punya rekanan kerja misalnya orang kaya, kita kasih daging. Ini saya kasih daging sebagai hadiah. Kita punya tetangga orang kaya raya, kasih hadiah daging. Kita punya tetangga orang Kristen atau orang Yahudi, saya kasih hadiah daging kurban, diperbolehkan. Nah, seperti itu. Hadiah, artinya hadiah itu bebas. Yang ketiga, wa yatasaddaq, disedekahkan. Nah, ada bagian yang disedekahkan. Kalau sedekah ini khusus hanya untuk apa? Fakir dan miskin. Ada bagian khusus untuk orang-orang miskin. Kalau satu RT, satu RW ini orang kaya semua misalnya, maka harus ada bagian khusus untuk diberikan pada fakir miskin di luar RT atau RW-nya. Karena apa? Satu RT ini sudah orang kaya semua. Berarti kurang. Bagian yang disedekahkan tidak ada. Nah, tapi kalau satu RT, satu RW, satu kelurahan, ada yang kaya, ada yang miskin, maka sudah sah. Penyembelihan, dia ambil daging, kemudian dibagi merata misalnya ke seluruh warga. Ada yang miskin untuk diniatkan sedekah, yang kaya diniatkan untuk hadiah. Aslatan, dibagi tiga bagian tadi. Walaupun tidak harus sama ya, tidak harus sama. Artinya ada bagian yang untuk dimakan, ada bagian untuk fakir miskin, ada bagian untuk dihadiahkan. Nah, berapa terserah, diberikan keleluasaan, mana yang lebih membutuhkan, mana yang lebih banyak, tidak ada aturan khusus dalam syariat Islam. Baik. Nah, seperti itu. Liqaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat ke-28, Allah berfirman, "Fakulu minha wa'atimu al-ba'isal fakir." Nah, makanlah dari daging tersebut. Nah, kita diperintahkan untuk makan. Jadi jangan sombong atau jangan merasa saya tidak mau makan. Saya sedekahkan semua saja. Tidak. Kita memakan daging korban kita sebagai bentuk melaksanakan perintah Allah, bukan semata-mata untuk membanggakan diri atau yang lain, tidak. Karena Allah memerintahkan kita untuk makan, maka kita laksanakan. Walaupun mungkin kita kaya, sudah banyak daging di rumah kita, tapi tetap harus ada bagian yang perlu kita ambil. Fakulu minha, makanlah dari daging tersebut, wa'atimu, dan berikanlah makan kepada orang lain. Nah, berupa hadiah dan sedekah. Baik, itu tentang dagingnya. Kemudian tentang kulitnya, yang sering jadi masalah, itu tentang kulit. Itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, an Ali radhiyallahu taala anhu, dari Ali, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, amarona Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi memerintahkan kepada kami, Ali dan yang lain,
an akuma ala badanah, untuk artinya untuk mengurusi badanah, onta, hewan onta penyembelihan ini. Wa an atasaddaqu bilahmihi wa juludihi wa bilahmiha wa juludiha. Dan Rasulullah memerintahkan kepadaku untuk bersedekah dengan dagingnya dan kulitnya. Wala u'ti al-jazzaru minha, dan jangan memberikan upah kepada tukang sembelihan dengan kulitnya tadi atau dagingnya. Nah, dari hadis ini menunjukkan bahwa kulit dan seluruh tulang atau kepala, kaki, semuanya itu kalau bisa disedekahkan, menjadi bagian sedekah tadi. Nah, artinya jangan sampai kulit ini dijadikan upah. Upah itu dalam bahasa Arabnya al-ujrah, ya, ujrah. Tadi dikatakan bahwa hewan ini total hewan, baik kepala, daging, kulit, ini dibagi 3 saja. Dimakan, disedekahkan, dan dihadiahkan. Nah, tidak boleh untuk yang lain. Yang lain misalnya untuk ujrah, upah. Misalnya kita nyewa tukang jagal, nanti upahnya atau bayarannya kulit. Seperti itu tidak boleh. Nah, karena berarti kulit ini sebagai upah. Padahal tadi hanya diperbolehkan untuk 3. Sedekah, hadiah, dan dimakan sendiri. Kalau untuk upah tidak boleh. Nah, upahnya dari mana? Upahnya sendiri. Artinya di luar dari hewan ini. Kalau kita misalnya urunan sapi itu 1.500.000 untuk beli sapi. Kemudian sudah habis. 1.500.000 untuk beli sapi habis. Kemudian pas nyembelih itu butuh upah. Maka urunan lagi. Upahnya berapa? Upahnya 200.000. 200.000 dibagi. Dibagi 7 orang lagi. Urunan untuk untuk membayar tukang jagal tadi. Nah, artinya jangan diambilkan di mana? Di sapi tadi. Sapi tadi untuk sedekah dan untuk hadiah, untuk dimakan tadi. Sedangkan untuk ujrah itu diambilkan uang luar. Bukan dari hewan tadi. Nah, jadi bisa caranya disedekahkan. Sudah, misalnya ada fakir miskin ya. Ada fakir miskin ini sudah saya kasih kulit. Misalnya bapak-bapak miskin saya kasih kulit sebagai sedekah. Daripada repot kita panitia juga repot untuk misalnya membagi ini untuk siapa. Kalau misalnya ada pondok pesantren atau ada yang membutuhkan misalnya minta, kita kasih misalnya. Ini sudah saya sedekahkan. Untuk pondok pesantren atau yang lain misalnya saya sedekahkan. Kalau tidak ada ya dikasihkan kepada orang miskin, disedekahkan seperti itu. Atau dibagi dicacah-cacah atau yang lain. Nah, seperti itu lebih baik dan tidak diperbolehkan untuk upah. Intinya tadi tidak diperbolehkan kulit itu untuk upah. Daging itu untuk upah juga tidak boleh. Nah, untuk upah tukang jagalnya tidak boleh. Tetapi kalau misalnya tukang jagalnya itu kita kasih daging, tetapi di luar upah, artinya bukan sebagai upah, boleh. Misalnya tukang jagal, upahnya berapa? 200.000. Dikasih uang 200.000. Terus ditambah daging. Ini Pak, saya kasih daging 1 kresek sebagai hadiah, boleh. Tapi jangan sampai daging ini sebagai upah, ya kan? Karena sudah upahnya 200.000 sendiri. Daging ini sebagai tambahan saja, tidak mengapa ya. Seperti itu tidak mengapa. Intinya apa? Jangan jadikan daging dan kulit itu sebagai upah. Upah itu harus uang sendiri. Nah, seperti itu intinya. Baik, kemudian yang terakhir, waman arada an yudhhi fa innahu idza dakhalat al-ashru dzil hijjah la ya'khudh min sya'rihi wala min afarihi syai'an ila dzabhil udhiyah. Nah, ini juga yang penting bagi orang-orang yang berniat untuk menyembelih binatang, maka jika telah masuk awal bulan Dzulhijjah, ini sekarang kita sudah tanggal 2 bulan Dzulhijjah, ini tidak boleh memotong rambutnya. Orang kalau nanti sudah berniat, saya nanti insya Allah mau kurban kambing, saya nanti insya Allah mau kurban sapi, urunan sapi.
Maka sejak kemarin tanggal 1 Dzulhijjah itu tidak boleh motong rambutnya, kuku-kukunya tidak boleh dipotong. Nah, sampai nanti tanggal 10. Sampai hewannya sudah sembelih baru boleh. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala al-'ashru wa arada ahadukum an yudhhi fala yadkhul min sya'rihi wala min azfarihi syai'an hatta yudhhi." Yang artinya jika sudah masuk awal bulan Dzulhijjah 10, dakhala al-'ashru, yaitu masuk 10, artinya masuk tanggal 1 sampai tanggal 10, dan salah seorang kalian berniat untuk menyembelih kurban, maka jangan mengambil sedikit pun dari rambutnya, baik rambut kepala, baik kumis, apalagi jenggot juga tidak boleh, ketiak, ya, dan rambut-rambut yang lain tidak diperbolehkan. Wala min adfarihi, dan juga dari kuku-kukunya tidak boleh dipotong kukunya sampai 10 hari lagi, seminggu lagi, hatta yudhhi, sampai menyembelih. Nah, rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, faedahnya apa atau hikmahnya apa? Kenapa kita orang-orang yang mau menyembelih itu dilarang potong rambut, potong kuku? Itu diantaranya dijelaskan oleh Syekh Utsaimin, itu sebagai bentuk kita ikut merasakan apa-apa yang dirasakan oleh orang-orang yang haji sekarang di Mekah. Orang-orang yang sedang haji di Mekah, sedang ihram, itu mereka tidak boleh motong rambut, tidak boleh motong kuku. Maka di luar Mekah pun disyariatkan seperti itu, ikut merasakan apa yang mereka rasakan. Ini alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua disebutkan oleh Imam Nawawi, bahwa kenapa dilarang potong rambut, potong kuku, adalah agar apa? Agar nanti dosa-dosa kita ikut terhapus, ikut hilang bersamaan dengan rambut atau kuku yang kita potong setelah menyembelih nanti. Kalau kita sekarang pelihara, kita tidak potong, kemudian nanti setelah potong binatang kita potong rambut, potong kuku, maka dosa-dosa kita pun akan ikut hilang bersama hilangnya kotoran-kotoran kuku dan rambut kita. Nah, seperti itu. Fa in fa'ala syai'an min dzalika istaghfarallah wala fidyata alaihi. Kalau terlanjur tidak tahu, terlanjur potong rambut, potong kuku, maka cukup istighfar, bertaubat pada Allah, dan tidak ada denda, tidak ada hukuman yang lainnya. Nah, selesai secara global pembahasan tentang permasalahan berkorban. Kita cukupkan sampai di sini insyaallah karena sudah waktu Isya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.